Ya, hari ini tema kita berjudul Perdamaian karena Iman, saudara. Tadi kita sudah membaca natsnya ya, dari Roma 3 ayat 21 sampai 26, saudara. Dan saya akan mengawali khotbah saya ini dengan sebuah kesaksian, saudara. Ketika Anda terlalu percaya dengan orang-orang yang kelihatannya meroh, karena bisa saja dia sedang menyembunyikan sesuatu yang kita nggak pernah tahu, tapi dikamuflase dengan hal-hal yang berbau rohani. Saya dulu punya teman, ya, dalam usaha, seorang Kristen, dan kami beda. Karena dia minta tolong sama saya, maka saya tolong dia dalam berusaha. Lalu ketika saya minta feedback dari apa yang saya tolong itu, yaitu ya boleh dikatakan fee dari usaha kami, maka si teman ini mulai menggunakan bahasa-bahasa Alkitabiah. Tuhan nanti pasti tolong kita ya, Tuhan pasti berkati kita. Sebetulnya saya dalam hidup saya nggak butuh kata-kata itu. Yang saya butuh adalah pertanggungjawaban Anda dalam melaksanakan ikatan perjanjian. Nah, itu yang saya minta. Tetapi teman yang satu ini memang gerejanya gereja itu. Kalau ketemu bahasanya itu luar biasa. Puji Tuhan, haleluya, Tuhan berkati, Tuhan sayang kamu. Tapi kelakuannya bejat semua gitu. Maksudnya kelakuan orang ini bejat terhadap saya. Sehingga saya muak dengan kata-katanya dia yang karena antara kata-kata dengan kelakuan itu nggak sama. Pernah nggak Anda temukan seperti itu? Pasti banyak. Nah, hati-hati dengan orang yang karena bisa saja ada yang nggak beres dalam kehidupannya, tapi dikamuflase dengan kata-kata rohani supaya Anda turut dengan hatinya dia, pikirannya dia, tunduk dan... Ya, Bapak Ibu Saudara, ini merupakan sebuah video kesaksian yang menanggapi peristiwa yang berat yang terjadi di salah satu gereja di Pekanbaru, saudara ya. Di mana ada seorang anak Tuhan, bahkan pelayan Tuhan melakukan sebuah tindakan yang sangat-sangat mempermalukan Tuhan, saudara. Saudara, ternyata peristiwa seperti ini bisa terjadi kepada siapapun, saudara. Kebejatan manusia itu bisa terjadi kepada siapapun. Termasuk kepada orang Kristen. Termasuk kepada orang percaya, saudara. Tapi pertanyaannya mengapa begitu, saudara? Mengapa orang Kristen yang mengatakan diri sudah Kristen, lalu kemudian dia sudah mengatakan dia dewasa dalam Tuhan, melayani Tuhan dan seterusnya, lalu kemudian melakukan tindakan-tindakan yang amoral. Saudara, beberapa hari yang lalu, saya dan Simu pergi ke sebuah rumah, saudara, untuk mendoakan rumah baru, saudara ya. Nah, di tengah-tengah obrolan kami datang seorang tamu, saudara, tamu yang begitu mempesona, saudara ya. Bapak ini bercerita bahwa hidupnya selalu penuh dengan kesaksian. Dia selalu rindu menyaksikan perbuatan Tuhan yang luar biasa, yang ajaib. Bahkan di rumahnya pernah dia panggil seorang hamba Tuhan untuk mendoakan orang-orang sakit. Saudara, sebuah kesaksian yang membuat saya dan Simu terpesona, terkagum-kagum dengan orang ini. Bagus, saudara-saudara. Singkat cerita, ketika saya dan Simu pulang, saudara meninggalkan rumah tersebut. Kemudian kami putar balik mobil dan melewati rumah itu tersebut. Betapa terkejutnya saya dan Simu melihat orang yang tadi baru bercerita tentang Tuhan, bercerita tentang kesaksian hidupnya, bercerita tentang kedahsyatan Tuhan, saudara, melakukan tindakan yang menurut saya dan Simu tidak terpuji. Saya nggak perlu sebutkan apa itu, saudara. Tapi kita lihat bahwa ada orang yang statusnya rohani, tapi kelakuannya roh halus, saudara. Nah, ini pertanyaan dan terus kita pertanyakan dalam kehidupan kita. Mengapa demikian? Kalau orang yang tidak kenal Tuhan, oke lah. Tapi orang yang mengenal Tuhan gimana? Orang yang bersaksi di mana-mana gimana? Orang yang menyatakan bahwa dia melayani Tuhan, bagaimana hal itu terjadi dalam kehidupannya, saudara? Dan itu begitu dekat dengan kehidupan kita setiap hari, bukan? Saudara, beberapa minggu yang lalu saya dihubungi oleh seorang jemaat, saudara. Jemaat ini usianya tidak mudah lagi, saudara. Suami istri memoto surat dan menyampaikan ke saya bahwa dari perumahan, dari komplek ia tinggal, saudara, ia ditagih sejumlah uang sebesar apa yang tertera di sana, saudara, karena telah menunggak air sekian bulan. Air tidak dibayar. Saudara,
melihat berita ini saya cukup terenyuh dan sedih. Saya bertanya-tanya di manakah gerangan anak orang tua ini? Apakah hanya dengan sejumlah tagihan ini, saudara? Lalu kemudian anak-anaknya tidak mempedulikan orang tuanya. Saudara, begitu saya cek, saya cross check. Saya cek kepada tetangga tempat mereka tinggal dulu di daerah Latu Menten. Dan tetangganya berkata, oh dia punya anak. Tapi anaknya dari dulu cuek sama orang tuanya. Cuek sama orang tuanya. Jangankan bayar air. Sakit aja nggak dibesukin di rumah sakit. Malah tetangganya yang kabarin ke anaknya, papa mama itu masuk rumah sakit, papa tuh masuk rumah sakit. Jawabannya, oh biasa kok. Wah, saudara, ini orang Kristen. Saudara, terjadi di sekitar kita setiap hari, yang mungkin pernah kita dengar, yang mungkin pernah kita lihat, yang mungkin pernah kita alami, bahkan mungkin kita sendiri melakukannya. Saudara, pertanyaan yang sangat besar, mengapa hal itu terjadi? Mengapa hal itu terjadi kepada orang Kristen, kepada orang percaya? Termasuk misalnya hari ini. Saya mendengar ada orang yang semenjak awal COVID, sampai hari ini tidak pernah ke gereja. Bahkan ketika gereja telah dibuka secara onsite, mereka tidak pernah datang ke gereja. Alasannya adalah takut COVID. Enggak salah, saudara. Semua orang wajar untuk takut. Semua orang wajar untuk khawatir, saudara. Tapi kalau orang Kristen, khawatirnya sampai kehilangan iman dan tidak lagi memperlihatkan dia sebagai orang Kristen, ini pertanyaan besar, kenapa? Bukankah ketakutan yang berlebihan itu adalah dosa? Nah, pertanyaannya, patutkah orang Kristen yang mengatakan diri udah percaya Tuhan Yesus diikat, dijajah oleh ketakutan? Ketakutan itu dosa. Karena ketakutan yang berlebihan menandakan bahwa orang itu melupakan Tuhan, tidak mengingat Tuhan, dan meremehkan Tuhan. Saudara, kalau tidak ke gereja sama sekali, dan juga tidak pernah ke mall sama sekali, masih oke lah. Tapi saudara, kalau kita lihat status orang Kristen hari ini, status liburan kemana-mana, status pergi ke mall, makan di restoran, saudara, tapi ke gereja nggak mau. Nah ini pertanyaannya, apakah benar-benar orang ini ketakutan, atau sebenarnya cuma cari alasan? Oh saudara-saudara, ternyata di zaman COVID, saudara, ada banyak orang Kristen yang diuji apakah ia mengasihi Tuhan sungguh-sungguh atau tidak. Di masa-masa COVID, ada banyak orang yang sulit ditemukan untuk melayani Tuhan. Di masa-masa COVID, ada banyak orang yang sulit ditemukan, jarang ditemukan untuk hidup mengingat Tuhan, mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Saudara, ini kenyataan yang perlu kita pikir ulang, yang perlu kita renungkan dalam kehidupan kita. Sejauh mana kita mengasihi Tuhan, sejauh mana kita hidup takut akan Tuhan. Saudara, kalau untuk ke gereja, ketika belum ada larangan untuk ke gereja, ketika jemaat diundang untuk kebaktian onsite, saudara, ada banyak orang Kristen yang tidak mau datang karena alasan ini dan itu, saudara. Saya percaya itu tidak salah, asalkan orang Kristen tersebut juga mengurung diri di rumah, saudara ya, tidak kemana-mana, tidak pergi berlibur kemana-mana, tidak hadir dalam kerumunan, saudara. Sungguh aneh kalau Tuhan yang lihat. Kemarin kamu bilang selama beberapa bulan gereja dibuka, kamu gak datang karena kamu takut kerumunan. Ini saya hitung sudah lebih dari jari tangan dan jari kaki. Kamu pergi kemana-mana, statusmu itu lengkap loh. Bahkan ada yang tidak kamu muat di statusmu, tapi aku tahu karena aku Tuhanmu. Gimana sih lo? Nah kalau Tuhan bilang gitu, gimana saudara? Apakah kita benar juga gak kemana-mana? Jangan-jangan ada banyak orang Kristen hari ini yang berpikir sudah diselamatkan sekali untuk selamanya. Ya udahlah, peduli amat dengan tingkah lakunya, peduli amat dengan perbuatannya. Toh Tuhan menyelamatkan sekali untuk selamanya. Punya Allah yang setia, Allah itu setia. Allah tidak memungkiri dirinya setia. Ya gak apa-apa, Allah kan setia. Walaupun aku gak setia, yang penting Allah setia. Oh saudara-saudara, bahkan yang ketiga, jadi walau jatuh bangun dalam dosa, bahkan tidak pernah menyadari perbuatannya, tidak pernah meminta ampun kepada Tuhan, gak masalah. Allah pasti memaklumi. Saudara, ini kenyataan yang seperti demikian yang seringkali terjadi dan terjadi dalam kehidupan orang percaya, sehingga kita melihat bahwa orang percaya, saudara, hidup tidak pernah berubah, hidup sama saja. Ketika kepepet, saudara,
mereka jatuh dalam dosa, mereka komit dengan dosa, saudara, dengan pemikiran-pemikiran seperti itu. Berpikir bahwa Allah tidak mau tahu menau dengan hidup orang percaya. Saudara, Allah tidak mau tahu menau. Kehidupan orang percaya yang tidak jadi berkat, kehidupan orang percaya yang tidak memuliakan Tuhan, Allah nggak mau tahu menau. Saudara, apakah demikian? Atau ada orang percaya yang sama sekali tak pernah mengingat siapa Tuhan dalam keseharian hidupnya. Yang ia ingat adalah dirinya sendiri. Yang dia ingat adalah keluarganya sendiri. Yang ia ingat adalah pekerjaannya sendiri. Yang ia ingat adalah usahanya sendiri. Yang ia ingat adalah maunya, cita-cita, keinginannya sendiri, saudara. Dia lupa keinginan Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupannya sebagai orang percaya. Saudara, mirip seperti nats bacaan kita hari ini. Orang Yahudi menganggap diri mereka unggul. Oh betul, saudara. Rasul Paulus di dalam Roma 3, saudara. Seolah-olah membangun sosok pribadi yang mana sosok pribadi ini, saudara, dijadikan sebagai sosok untuk berdialog. Bertanya jawab, saudara. Seseorang seolah-olah bertanya kepada Rasul Paulus, di manakah keunggulan orang Yahudi? Rasul Paulus menjawab, ya, orang Yahudi itu unggul. Mengapa? Karena Allah mempercayakan Taurat. Allah mempercayakan hukum-hukum, saudara. Oh, ada sebuah keistimewaan, saudara. Tapi keistimewaan tersebut tidak menjadikan serta-merta orang Yahudi lalu kemudian bebas dari hukuman Allah. Keistimewaan karena orang Yahudi dipercayakan hukum Taurat itu tidak menjadikan orang Yahudi bebas dari tuntutan Allah. Oh saudara-saudara, Roma 3 ayat 1-8, kalau kita lihat saudara, saya baca buat saudara. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apa gunanya sunat? Banyak sekali kata Paulus. Dan di dalam segala hal pertama-tama, sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesaksian Allah, kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar. Dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu, dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi, jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adil ke Allah, aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya, sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Kalau kita lihat dari bacaan ini saudara, Rasul Paulus sedang mengatakan bahwa orang Yahudi punya hak istimewa. Karena kepada mereka lah diberikan hukum. Diberikan hukum Musa, diberikan hukum Taurat saudara. Bahkan mereka menjadi penyambung lidah kebenaran hukum Taurat yang menyatakan dosa manusia, yang menyatakan penghukuman dan murka Allah. Tetapi saudara, orang Yahudi yang istimewa tersebut tidak bebas serta-merta secara otomatis dari murka penghakiman Allah, saudara. Saudara-saudara, betapa sombongnya orang Yahudi, betapa sombongnya orang percaya terkadang, saudara, orang Kristen yang menyatakan dirinya sudah selamat, saudara. Kenapa? Mereka tidak hidup di dalam kasih karunia Allah, lalu kemudian mereka semena-mena membawa hidup mereka sembarangan. Mereka tidak hidup memuliakan Allah, saudara, dengan anggapan, aku sudah selamat. Sekali selamat, selamat seterusnya. Allahku setia, Allahku hebat, Allahku dahsyat, Allahku gak pernah gagal. Betul, saudara. Allah kita hebat, Allah kita setia, Allah kita gak pernah gagal. Allah kita dahsyat, saudara. Tetapi Allah menginginkan kehidupan orang percaya yang selalu mengingat bahwa tanpa Allah, tanpa iman yang Allah berikan, maka kita hidup dalam penghukuman. Saudara, kalau saya perlihatkan kepada saudara, pintu-pintu ini, saudara, kira-kira mana yang saudara pilih dari ketiga pintu ini? Kalau seandainya saya memberikan kesempatan kepada saudara untuk memilih satu kali, memilih pintu mana yang bagi saudara, pintu ini akan membawa saudara pada jalan keselamatan. Kira-kira saudara pilih yang mana? Saudara pilih pintu yang berlatar hijau? Saudara pilih pintu kotak, coklat, tua? Atau saudara pilih pintu coklat muda, saudara? Mari kita buka.
Iya, saudara. Pintu ini terbuka. Tapi apa yang terjadi, saudara? Pintu di kiri bawah gelap gulita. Pintu di atas, pintu-pintuan. Pintu di bawah kanan, pintu-pintuan juga. Saudara, kebayang nggak ketika kita diperhadapkan dengan pintu-pintu. Lalu kita memilih pintu itu, ternyata pintu itu pintu yang palsu. Ternyata pintu itu pintu yang menuju ke jurang kebinasaan. Saudara, kita tidak berdaya. Sebagai manusia, kita tidak mampu tahu kemana kita pergi. Bahkan di dalam penghukuman pun kita nggak tahu kita sedang menuju penghukuman. Saudara, itulah sebabnya saya ingin memutarkan sebuah video bagi kita. Kita ibarat kata manusia yang berada di sebuah gerbong. Di manakah kita berada di antara gerbong-gerbong ini, saudara? Kemanakah gerbong-gerbong ini akan pergi? Mari kita lihat. This one. Where the hell are they? I don't know. Ya, saudara-saudara, sebuah video yang memperlihatkan kepada kita bahwa kita tak ubahnya seperti manusia-manusia yang berada di dalam gerbong itu. Mereka tidak tahu sedang dibawa kemana. Mereka sedang dibawa ke tempat untuk menjadi kelinci percobaan, saudara. Yang ujung-ujungnya adalah mati. Dan mereka nggak tahu. Mereka nggak tahu siapa yang menolong mereka. Tapi yang mereka tahu, mereka diangkat. Saudara, fakta yang pertama yang harus kita pahami bersama, bahwa manusia yang tidak mengetahui sedang dibawa ke tempat penghukuman kekal, tak mungkin tahu cara menyelamatkan dirinya. Nah, ini dia. Saudara, manusia yang tidak tahu sedang dibawa ke tempat penghukuman kekal, tak mungkin tahu cara menyelamatkan dirinya. Kita nggak tahu cara menyelamatkan diri kita. Ini fakta pertama. Fakta kedua, sebagaimana manusia tak tahu sedang dibawa ke tempat penghukuman, demikianlah juga bahwa manusia tak mampu meresponi keselamatan dari Allah karena tak paham tentang keselamatan dari Tuhan. Nah, ini dia. Sebagai manusia nggak tahu dibawa kemana, maka manusia pun tak mampu meresponi keselamatan dari Allah. Sehingga muncullah fakta yang ketiga. Supaya manusia bisa meresponi karya keselamatan yang Kristus kerjakan di kayu salib, maka Allah menganugerahkan iman di hati manusia. Saudara, Allah menganugerahkan iman di hati manusia. Demikianlah manusia bisa memahami karya keselamatan itu dan meresponinya dengan tindakan percaya. Bagaimana saya ingin melukiskan kepada Bapak Ibu Saudara? Perhatikan gambar ini. Saudara, gambar ini ya, kalau kita lihat, ini ada sebuah jurang yang dalam sekali, saudara. Yang mungkin panjangnya itu ratusan meter. Ya, karena slide-nya hanya sekecil ini. Jadi nggak kelihatan ratusan meter, saudara. Ada manusia yang sedang berada di paling bawah dasar jurang itu, saudara. Dasar jurang yang sepi, yang mencekam, dan orang ini tidak tahu akan kemana. Gelap di bawah sana, tidak ada harapan. Saudara, dia tidak mampu melihat ke atas. Bahkan ketika ia melihat ke atas, ia tidak tahu apa yang ada di atas.
Karena tatapan matanya begitu terbatas, kemampuan dan indranya begitu terbatas. Situasi, suasana yang sangat mencekam, saudara. Pertanyaannya, saudara, kalau saya melukiskan zaman ini, maka yang pertama-tama harus dilakukan adalah bahwa orang yang dari atas menurunkan pesawat telepon. Oh, saudara ya, menurunkan pesawat telepon. Sehingga orang ini melihat telepon, diangkatlah telepon itu. Lalu orang dari atas mengatakan, kamu siap-siap, kami akan datang menolongmu. Kami akan menurunkan tali, ada tandu di sana. Pokoknya Anda tunggu 5 menit lagi, tandunya akan sampai kepadamu. Siap-siap, di kirimu. Kamu melangkah 5 meter ke kiri, dan lalu kemudian kamu menoleh ke atas. Oh saudara, orang ini muncul pengharapan, ya kan? Bahwa dia diselamatkan. Dia bisa meresponi karya penyelamat yang dia nggak tahu datang dari mana, saudara. Di atas pun dia nggak bisa lihat. Ke kiri, ke kanan, dia nggak bisa lihat, saudara. Namun ketika dia menerima sebuah telepon, lalu kemudian dia mendengar sebuah berita yang jelas, saudara, dia punya pengharapan. Dia punya kepercayaan. Dia punya iman bahwa dia akan selamat. Saudara, orang Kristen nggak boleh sombong. Orang yang diselamatkan di dalam kasih karunia Allah nggak boleh sombong. Kenapa, saudara? Jangan kita berkata bahwa iman itu adalah iman kita sendiri. Karena iman itu adalah iman yang dianugerahkan oleh Allah. Allah membuka mata kita. Allah menyadarkan kita. Siapa kita? Kita orang berdosa. Kita orang yang sedang dihukum. Kita orang yang pasti binasa. Namun karena dia menyelamatkan, maka aku bisa selamat. Saudara, itu iman. Di dalam kekristenan, Tuhan memberikan iman di hati kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, bagaimana orang Kristen seharusnya hidup? Bagaimana orang Kristen seharusnya hidup? Saudara, yang pertama yang harus kita pahami adalah kita harus menjadi orang yang selalu ingat bahwa kita adalah manusia celaka yang ditolong Allah. Kita adalah manusia celaka yang ditolong Allah. Roma 3 ayat 1-8 menjelaskan dengan begitu jelas kepada kita. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Oh, kali ini Paulus mengatakan termasuk orang Yahudi, termasuk orang Yunani, termasuk orang yang hukum Taurat, termasuk orang yang tidak punya hukum Taurat. Apa kelebihannya? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Gak ada yang mencari Allah. Tidak ada yang punya iman sehebat itu untuk menemukan Allah. Gak ada. Sekalipun orang itu punya hukum Taurat. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Kerengkongan mereka seperti kubur ternganga. Lidah mereka merayu-rayu. Bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasan mereka tinggalkan di jalan mereka. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditunjukkan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh di bawah hukuman Allah. Ayat 20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Saudara, termasuk orang Yahudi yang dipercayakan menerima hukum Taurat. Hukum Taurat malah menjadi cerminan bahwa mereka adalah orang berdosa. Mereka yang butuh Tuhan. Mereka butuh kasih karunia. Mereka butuh kebaikan Allah, saudara. Oh Bapak Ibu Saudara yang saya kasih. Kira-kira begini. Bagaimana kita mengingat kasih dan kebaikan Allah? Saudara, beberapa minggu yang lalu saya dan Simu lagi jalan di mobil, saudara.
Lalu lihat ada ayam-ayam yang dibawa pakai motor, saudara ya. Ayam-ayam ini, aduh, sangat-sangat lucu ya. Lalu saya dan Simo mulai bercerita tentang masa depan ayam. Pak, itu ayam-ayam mau dibawa kemana ya? Nah, saudara, kira-kira kalau bebek dan ayam ini lagi ngobrol-ngobrol, apa yang mereka katakan? Yuk kita dengarkan obrolan mereka. Halo bro, pada mau kemana nih? Asik amat. Wah, wah, wah. Kami sedang pindah rumah yang lebih besar. Ini juga kelihatannya asik. Pada mau kemana nih? Asik banget bro. Kami lagi dibawa untuk refreshing. Wah, wah, wah. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini percakapan ayam dan bebek, saudara. Percakapan mereka tuh asik-asik aja. Ayam bilang mau pindah rumah ke yang lebih besar, si bebek bilang mau dibawa refreshing, saudara. Oh, pertanyaannya adalah apa, saudara? Mari kita baca. Sebenarnya ngai enti mau kemana? Nyi juga enti kan mau dibawa kemana? Iya kan? Nah pertanyaannya begini. Ada yang tahu nggak ngai mau kemana? Nah jawabannya sangat sederhana. Mereka sedang dibawa ke rumah potong. Ah itu sederhana. Saudara kita harus ingat kita tuh kayak ayam. Nah itu dia. Kita harus ingat kita kayak ayam yang sedang dibawa ke rumah potong. Pasti dipotong, saudara ya. Pasti dipotong, lambat atau cepat. Tapi karena kebaikan Allah, saudara, Ia menyelamatkan kita. Jadi ingat, yang pertama ingat yang ditolong Allah. Kita ini ayam-ayam yang dipotong. Saudara, John Newton berkata, dia itu seperti orang sampah, manusia sampah ketika dia menulis lagu Amazing Grace. Saudara yang kedua, apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang telah menerima kasih karunia yang luar biasa? Selalu bersyukur dengan hidup yang rindu menyenangkan Dia. Ini dia. Selalu bersyukur dengan hidup yang rindu menyenangkan Dia di hari-hari ini, saudara. Contohnya gimana? Ada banyak orang yang memang suka lupa Tuhan kalau dalam keadaan senang, betul nggak? Kalau dalam keadaan sedih, ingat Tuhan. Ini realita. Saudara, beberapa waktu yang lalu ketika saya menelpon jemaat, WA jemaat menanyakan bagaimana kabar. Nah, saudara, ada salah satu jemaat yang memberi respon seperti ini. Kabar kami baik, Shalom Pastor Pierre, puji Tuhan. Baik, semoga Pak Pierre dan keluarga juga baik dan diberikan kesehatan. Puji Tuhan, kami sekeluarga baru dapat berkat, ada proyek rupanya, mau berbagi untuk Pak Pierre dan gereja. Apa boleh dibantu diberikan nomor rekening Pak Pierre dan nomor rekening gereja? Saya membalas shalom, namanya ada di sana, saya garis bawahi, saya coret. Puji Tuhan senang mendengar kabar kalian. Oh maaf, saya katakan, saya hanya akan memberikan nomor rekening gereja GKJ Season City. Saudara, dan akhirnya orang ini mentransfer ya kepada gereja. Saudara, saya katakan terima kasih telah memberkati GKJ Season City. Tuhan Yesus memberkati keluarga. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ini keluarga muda, saudara, bukan pengusaha, saudara, karyawan bank. Saudara, namun ada iseng-isengnya yaitu proyek jual tanah. Saudara ya, jadi iseng-iseng di hari Sabtu, Minggu ketika libur, dia juga menjalankan orang jual tanah, dia jalanin juga. Saudara ya, dijalanin dan kali itu dia berkata, waduh bersyukur ya, di tengah-tengah kondisi sulit, bisa laku ternyata tanah itu. Sehingga dia berbagi, saudara ya kan. Nah, bagaimana dengan orang Kristen? Orang yang sadar tentang kebaikan Allah dalam kehidupan kita. Bahkan di tengah-tengah COVID, Tuhan menjaga kita sampai hari ini. Bagaimana? Apakah kita mengingat Tuhan atau enggak? Nah ini dia nih. Orang Kristen di tengah-tengah kesulitan, orang Kristen kebanyakan semakin menyimpan untuk diri. Betul enggak? Menyimpan untuk diri. Lupa dengan Tuhan. Mari kita belajar, berbagi, bersyukur, dukung pelayanan gereja. Nah itu kan, tadi saya sengaja tolak nomor rekeningnya, saudara ya. Tidak memberikan nomor rekening saya. Saudara, mengapa? Saya merindukan agar di gereja itu perbendaharanya penuh. Semua orang datang memberi persembahan kepada Tuhan.
bukan kepada hamba Tuhan. Saudara, saya sering kali bilang begini, hamba Tuhan tuh gak usah diingat. Karena hampir tiap minggu dilihat, pasti ingat. Hampir tiap minggu dilihat di mimbar kan? Pasti ingat saudara. Tapi mari kita ingat Tuhan. Ingat Tuhan, meskipun dalam rawa payah, meskipun dalam kesulitan. Ingat gereja Tuhan. Ingat sinode GKJ. Ingat GKJ Season City. Ingat GKJ di mana engkau ada bergereja. Itu rumah rohanimu. Itu rumah tempat engkau dilahirkan secara rohani. Kau dibaptis, kau dilayani, engkau digembalakan. Ketika engkau sakit, engkau didoakan. Engkau menikah, engkau diberkati. Bahkan sampai engkau menutup mata, engkau berada di rumah rohanimu. Ingat Tuhan. Ingat Tuhan dalam keadaan berhasil. Dalam keadaan sukses. Kenapa saya katakan demikian? Karena ada banyak orang yang gampang lupa Tuhan ketika berhasil. Eropa ketika berjaya menjadi penemu-penemu di dunia ini, lupa Tuhan. Amerika ketika berjaya, lupa Tuhan. Yang ingat Tuhan tinggal uangnya doang. In God we trust. Dolarnya doang yang ingat Tuhan. Masyarakatnya kebanyakan lupa Tuhan. Negaranya juga lupa Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini kecenderungan manusia. Ketika manusia hebat, ketika manusia bisa berdiri di kaki sendiri, ketika manusia mampu meraih ini dan itu, manusia mulai lupa Tuhan. Lupa Tuhan. Kekristenan hanya menjadi sebuah simbol. Kekristenan hanya menjadi sebuah lambang. Hanya ada di KTP saja. Bagaimana hidup kita? Bagaimana hidup kita mau menyenangkan hati Tuhan? Saudara, sadarilah bahwa kita adalah ayam-ayam yang dipotong. Sadarlah bahwa kita adalah manusia-manusia sampah yang tak berguna. Namun karena kasih karunia, karena kebaikan Allah, Ia menyelamatkan kita. Ia menolong kita, Ia memberkati kita. Bahkan Ia menjaga kita sampai hari ini. Saudara, beberapa minggu, beberapa waktu setelah saya menerima surat dari jemaat tadi, saya tanya ulang lagi. Saya harap anaknya sudah bertobat. Anaknya membantu orang tuanya. Bagaimana Bu dengan tagihan airnya? Iya, saya lagi memohon kepada pihak pengelola untuk menunda pembayaran. Aduh, saya sedih sekali mendengarnya saudara. Lalu kemudian saya tergerak untuk berbagi. Tidak besar. Saya berbagi dari uang pribadi. Saya mentransfer kepada ibu ini, orang tua ini. Kiranya dapat menolong penyelesaian masalah tunggakan airnya Bu. Saya kirim. Dan dia mengatakan, terima kasih Pak. Terima kasih Tuhan memberkati. Saya bilang, saya membantu bukan dari kelebihan saya. Saya membantu dari pas-pasan saya. Pas ada berkat, saya transfer. Pas ada duit, saya kirim. Oh saudara-saudara yang saya kasihi, mengapa saudara? Kita perlu menjadi orang-orang yang sadar siapa kita. Dan kita perlu mengingat Tuhan. Kita perlu mengingat orang lain. Kita perlu mengingat pelayan Tuhan. Terlebih tahun ini, saudara di Gereja Kristen Jakarta akan dilakukan pemilihan badan pengurus jemaat. Nah, baru sudah diumumkan. COVID Omicron datang. Iya kan? Gereja online. Nah, ada alasan. Kan online. Jangan deh. Tunda deh. Enggak deh, Pak, sorry Pak, saya ada gangguan ginjal. Sorry Pak, jantung saya agak berdebar, enggak beraturan. Iyalah, kalau enggak berdebar kita mati. Sorry Pak, saya ada gejala stroke. Tiba-tiba banyak penyakit yang bermunculan, saudara. Sorry Pak, asam urat saya tinggi. Sorry Pak, kayaknya saya punya rasa emosi, was-was ini begitu tinggi. Sehingga seringkali membuat saya enggak bisa tidur Pak. Maaf Pak, kalau menghadapi pelayanan sebagai BPJ Pak. Ini pikirannya rumit Pak, ngejelimet Pak, harus mikirin pelayanan ini dan itu Pak. Sorry Pak, saya ada gangguan jiwa Pak. Hah? Gangguan jiwa? Sorry keceplos, bukan gangguan jiwa. Gangguan roh Pak. Hah? Kenapa? Iya, sering diganggu roh halus dan seterusnya. Saudara, ada banyak alasan yang muncul, saudara. Sadarkah kita bahwa kita orang percaya yang dikasih oleh Allah? Apa yang harus kita lakukan? Ingat siapa kita. Ingat siapa kita. Ingat, minta Tuhan, tolong kita untuk belajar menyenangkan Dia. Saudara, marilah kita belajar bersyukur atas pendamaian yang Kristus kerjakan pada kita dengan hidup menyenangkan Dia. Amin.